Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam sebuah hadis diceritakan bahwa ada seorang sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Maz'un. Dia mengatakan Utsman bin Mas'ud. Utsman ini dulunya orang kaya Mekah. Kemudian setelah masuk Islam, dia membangun sebuah rumah di sebuah tempat terpencil dan menjauhkan diri dari hal-hal yang berbau duniawi. Dia mengasingkan diri dari hal-hal yang berbau duniawi. Dia memutuskan untuk menghabiskan seluruh waktunya semata-mata untuk beribadah dalam pengertian sempit, ya. Dan karena keputusan dan sikapnya itu, istrinya tidak setuju tentang perilaku suaminya itu. Istrinya melaporkan perihal suaminya itu kepada Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pengaduan tersebut, kemudian Kanjeng Rasul datang ke rumah Utsman. Kemudian Rasul datang ke rumah Utsman di tempat terpencil itu dan bertanya kepadanya dengan nada yang marah. Akhirnya Rasulullah berkata, "Hai Utsman," kata Kanjeng Rasul, "Rasulullah juga beribadah, tetapi dia juga bekerja, menikah, mencintai istri dan anak-anak." Dari kasus tersebut kemudian Rasul bersabda bahwa barang siapa dari orang Islam yang tidak senang kepada kebiasaan atau yang disebut dengan sunnah, ya, kebiasaan atau yang disebut dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengabaikan kehidupan duniawi dan tidak menikah umpamanya, maka sungguhnya ia bukan termasuk golongan umat Rasulullah. Faman raghiba an sunnati, kata-katakannya Nabi, falaisa minni, barang siapa yang tidak senang terhadap kebiasaan perilaku atau kebiasaan Rasul, maka ia bukan umatku, katakan Rasul. Saudara-saudara, akan tetapi pada sisi lain dalam Islam diingatkan pula, ini sebagai imbangannya, ya, bahwa materi juga dipandang sebagai godaan. Materi juga dipandang sebagai godaan yang dapat menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Dan terkadang bahkan manusia dapat menzalimi dirinya sendiri karena masalah materi. Adapun dimensi atau sisi positifnya adalah bahwa materi berfungsi dalam rangka meningkatkan hakikat kemanusiaan itu sendiri, tentunya, ya. Di dimensi sisi positifnya bahwa materi, harta kekayaan dan lain-lain itu berfungsi dalam rangka meningkatkan harkat manusia itu sendiri, harkat manusia, derajat manusia atau singkatnya hakikat kemanusiaan itu sendiri, apabila ia mampu mengatasi godaan tersebut. Sebab
godaan-godaan mempunyai orang yang godaan-godaan harta kepada yang mempunyainya itu besar sekali. Salah-salah dia bisa terjerumus dengan hartanya itu. Perbuatan zalim intinya adalah segala perbuatan dosa. Perbuatan zalim itu intinya adalah segala perbuatan dosa. Dan pengertian berbuat dosa ini merujuk ke seluruh perbuatan yang dalam jangka pendek menimbulkan kesenangan, namun dalam jangka panjang menimbulkan kesengsaraan. Bahwa perbuatan zalim itu kembali kepada dirinya sendiri. Ini diilustrasikan dalam Al-Quran sebagai berikut ya. Dalam surat Ali Imran ayat 117 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harta qaumin zalamu anfusahum fahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun. Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan, mathalu ma yunfikuna ya. Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah kamathali rihin ya, adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Saya bacakan terjemahannya sekali lagi. Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka, kan, tapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Surat Ali Imran ayat 117. Kalau saja mau kita teliti ya, hakikat perbuatan zalim pada tingkat dan derajat, atau kita sadari ya, kalau kita saja mau menyadari, kalau kita sadar bahwa sebetulnya hakikat perbuatan zalim pada tingkat dan derajat tertentu akan kembali kepada dirinya sendiri. Sesungguhnya yang mendorong orang berbuat zalim adalah dirinya sendiri, karena tidak menuruti hati nuraninya. Ia malah sebaliknya mengikuti dorongan hatinya yang sudah gelap, sehingga petunjuk agama tidak masuk ke dalamnya. Ini ditegaskan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 86. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqq wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, setelah mereka telah mengakui bahwa Rasul itu atau Kangjeng Nabi Muhammad itu benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Dalam pengertian yang lain, hidayah itu datang melalui sebuah proses ya. Hidayah itu datang melalui proses, yakni adanya proses perbuatan timbal balik ya. Ada proses perbuatan timbal balik atau resiprokal ya, antara kesiapan ruhania seorang hamba dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, dengan menzalimi diri itu, ia juga sudah menggelapkan hatinya sendiri. Ibarat orang yang sudah menutup hatinya, sehingga petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala pun akhirnya tidak dapat lagi masuk. Perbuatan zalim yang berada dalam kategori paling rendah, seperti seorang ini
Contohnya nih, yang paling rendah ini, perbuatan zalim yang paling rendah. Seperti seseorang melakukan perbuatan berburuk sangka kepada orang lain. Ya, itu perbuatan zalim yang paling rendah itu. Orang berburuk sangka kepada orang lain. Yang dalam bahasa Al-Quran diistilahkan dengan dhon, ya. Dengan dhon, menduga-duga. Ini adalah perbuatan yang dapat menjerumuskan ke perbuatan dosa. Dalam Al-Quran dinasihatkan agar orang beriman dapat mengendalikan diri untuk tidak mudah terseret pada perbuatan berburuk sangka, karena sebagian dari perbuatan berburuk sangka itu adalah perbuatan dosa. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh dhanni ismun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu ayat surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Ayat Al-Hujurat ayat 12. Yang artinya, hai orang beriman, jauhilah prasangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang yang beriman, jauhilah prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Namun sebaliknya, menurut ajaran Al-Quran, orang beriman justru dianjurkan untuk berbaik sangka kepada orang lain. Kalau berburuk sangka itu dilarang, bahkan disebut perbuatan zalim, perbuatan dosa, maka sebaliknya berbaik sangka itu sangat dianjurkan dalam ajaran agama kita. Berprasangka baik, yakni berprasangka bahwa orang lain memiliki maksud baik kepada kita, itu artinya ya orang lain berbuat dalam benak kita bahwa bahwa orang lain akan memiliki maksud baik kepada kita. Itulah namanya husnudzon, berbaik sangka. Prasangka yang demikian itulah yang dalam bahasa modern ya kemudian dikenal dengan nama hakikat keraguan. Ya, hakikat keraguan. Prasangka yang demikian itulah yang dalam bahasa modern kemudian dikenal dengan nama hikmah, ya bukan hakikatnya, hikmah, ya, hikmah keraguan, benefit of doubt, ya, prasangka, saya ulang ya, prasangka yang demikian itulah yang dalam bahasa modern kemudian dikenal dengan nama hikmah keraguan, hikmah keraguan. Bukan hakikat ya, hikmah keraguan. Adapun zalim yang paling besar adalah apabila seseorang melakukan perbuatan syirik atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan syirik juga telah dengan sendirinya menjatuhkan derajat manusia ke derajat yang paling rendah, yakni melakukan penghambaan atau tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Dosa syirik dinyatakan sebagai dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain dari itu, dari syirik maksudnya. Bagi siapa yang dikehendakinya, ya bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Faqad iftara itsman 'azima. Ia telah berbuat dosa yang besar. Manusia terjerumus ke dalam dosa diantaranya karena manusia menyukai hal-hal yang cepat. Atau dalam istilah sekarang itu disebut serba instan. Serba instan. Manusia itu sangat menyukai hal-hal yang serba instan. Seperti dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 37 ya. Surat Al-Anbiya ayat 37. Khuliqal insanu min ajal. Ya.
manusia telah dijadikan bertabiat ajal, tergesa-gesa. Manusia suka potong kompas, itu ya. Manusia suka hal-hal atau tujuan jangka pendek, kurang mampu melihat jangka panjang atau mengetahui akibat dari perbuatannya. Ibadah puasa secara intrinsik bertujuan mencapai derajat ketakwaan, yakni lahirnya kesadaran diri bahwa Tuhan selalu hadir bersama kita, mengawasi dan melihat semua perbuatan kita. Dan inilah sebenarnya hakikat takwa, yakni merasa dekat dengan Tuhan. Seperti dalam Al-Quran ya, disebutkan di Al-Baqarah ayat 156 ya, Al-Baqarah ayat 156. Idza asabatul musibah wa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang apabila tertimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kita akan kembali. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Lamnya lil milki, lillah, milkillah. Sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kita akan kembali. Ia menyadari bahwa pangkal segala sesuatu diciptakan dari Allah, ya. Dan karenanya ia juga dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Kita ini milik Allah, dan kita ini dari Allah, gitu. Dan kita akan kembali kepadanya, kepada yang mempunyainya itu, yang memilikinya itu. Ya, untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Jalan dengan maksud tersebut, pada bulan puasa kemudian orang beriman dianjurkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak qiyamul lail, ya. Yang dalam bulan puasa disebut sholat tarawih. Kemudian nanti di akhir dikatakan para ulama 10 terakhir sangat dianjurkan. Yang sangat dianjurkan oleh para ulama di 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu i'tikaf. I'tikaf ini menarik sekali, saudara-saudara sekalian. I'tikaf artinya berhenti, ya. I'takafa ya'takifu i'tikafan. I'takafa ya'takifu i'tikaf artinya berhenti. Itu jelas bahasa Arab, ya. Adalah orang yang berhenti, maksudnya dari kegiatan bersifat kekinian atau rutinitas. Kemudian merenungi hakikat dirinya, yang dalam idiom bahasa Jawa sangat populer disebut sebagai mengetahui sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi, atau melakukan perenungan eksistensial, ya, tentang asal usul dirinya. Amal zikir juga disebutkan sebagai ibadah yang amat mulia, bahkan dikatakan paling tinggi pahalanya, karena dalam zikir juga terkandung perenungan atau introspeksi dan refleksi atau tafakur. Dengan memperbanyak amalan-amalan tersebut, sepanjang bulan puasa akan lahirnya kesadaran manusia akan kehadiran zat yang maha tinggi atau the ultimate, ya. Dan sudah itu akan dengan mudah bagi orang beriman melepaskan diri dari segala hal yang berpotensi menggelincirkan dan menjatuhkan dirinya ke dalam perbuatan dosa atau perbuatan zalim. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.